Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Kali ini kita akan membahas pada subbab prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Ya, sebelum kamu memulai pembelajaran hari ini, pastinya seperti biasa kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ya. Yang pertama itu kalian dapat memahami nanti apa itu SIP ya. Selanjutnya kalian memahami komponen dan protokol SIP. Selanjutnya kalian juga harus memahami nanti arsitektur fungsi SIP. Lalu ada arsitektur jaringan, arsitektur layer ya, dan yang terakhir nanti kamu juga mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SIP. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita awali dengan doa ya, agar tidak ada kendala dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut tren masing-masing dipersilakan. Selesai. Oke teman-teman, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya, karena dengan di rumah aja seperti biasa kita dapat belajar di rumah ya, seperti biasanya di kelas, dan pastinya lebih seru ya. Oke, selamat menyaksikan video ini dan selamat belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP ya. Pada part 1 ini ya, apa itu SIP ya? SIP itu merupakan singkatan dari Session Initial Protocol ya. Nah, SIP ini tidak menyediakan layanan secara langsung ya, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol ya. Protokol itu seperti aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap ya. Yang lebih lengkap kepada pengguna SIP adalah suatu sinyal protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Untuk mengetahui cara melakukan instalasi Session Initial Protocol atau SIP, yuk mari kita perhatikan materi yang akan dibahas pada bab ini. Ya, di sini ada SIP ya. Untuk pengertian SIP yaitu suatu sinyal protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi melibatkan satu user atau lebih ya. Nah, SIP atau yang biasa disingkat dari Session Initial Protocol Sesi, ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, audio, dan teks. Dalam Session Initial Protocol ya tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi dia menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya, yaitu untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna ya. Misalkan dengan RTP atau kepanjangannya itu Real Time Transport Protocol untuk transfer data secara real time ya, dengan SDP itu Session Description Protocol ya, untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dengan Megacode ya, Megacode itu Media Gateway Control Protocol ya, untuk komunikasi dengan PSTN Public Switch Telephone Network. Dengan demikian, fungsi dan operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol tersebut. SIP juga tidak bergantung pada protokol layar transport yang digunakan. Ya, SIP merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan sinyal bagi VoIP. Dalam jaringan VoIP, SIP merupakan pendekatan alternatif untuk mengirimkan sinyal dengan menggunakan standar protokol H323. H323 adalah protokol International Telecommunication Unit atau disingkat ITU. Untuk membangun koneksi VoIP, protokol ini merupakan standar pertama yang memecahkan masalah VoIP dalam jaringan. Standar ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Call Processing Server, Jaringan Media Gateway, Gatekeeper. Ya, Call Processing Server menangani panggilan routing ya, dan juga memungkinkan untuk komunikasi ke gateway VoIP dan perangkat pengguna akhir. Media Gateway menyediakan antarmuka jaringan non H323
H323 ya, selain menjadi simpul protokol transminasi. Dan sedangkan gate picker ya, meskipun tidak diperlukan ya, dia ini menyediakan fungsi kontrol masuk panggilan sinyal dan manajemen bandwidth sebagai lokasi kerjasama unit. Gate picker memungkinkan protokol menjadi sangat terukur dengan mengambil kontrol panggilan dan manajemen dari gerbang. Terdapat SIP mendukung 5 aspek membangun dan mengakhiri komunikasi multimedia. 5 aspek tersebut adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama itu ada lokasi pengguna. Lokasi pengguna adalah pengguna dapat pindah ke lokasi lain dan mengakses telepon atau fitur aplikasi lainnya dari lokasi terpencil. Yang kedua yaitu ketersediaan pengguna. Ya, itu merupakan langkah ini melibatkan penentuan ketersediaan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya kemampuan pengguna. Ya, pada langkah ini media dan parameter media yang akan digunakan untuk menentukannya. Ya, selanjutnya ada pengaturan sesi. Ya, itu adalah point to point dan panggilan multipartai ditetapkan dengan parameter sesi disepakati. Selanjutnya ada manajemen sesi. Adalah langkah ini termasuk mutasi dan pemutusan sesi, memodifikasi parameter sesi dan layanan memohon. Menghubungkan pengguna Session Description Protocol atau SDP yang mendefinisikan konten sesi menggunakan satu set jenis sama dengan digunakan multi-port ya, Internet Mail Extension atau disingkatnya MIME ya. Akan dilakukan SIP RFC 2327 mendefinisikan Session Description Protocol, yaitu yang menggambarkan isi dari sesi, termasuk telepon, radio, internet, dan aplikasi multimedia. SDP mencakup informasi tentang antara lain ya sebagai berikut. Yang pertama adalah media stream, ya, yaitu sesi dapat mencakup beberapa aliran konten yang berbeda ya. SDP dapat mendefinisikan audio, video, data kontrol, dan aplikasi sebagai jenis aliran ya. Mirip dengan MIME digunakan untuk internet mail. Selanjutnya ada alamat. Ya, ini merupakan SDP menunjukkan alamat tujuan ya, yang mungkin alamat multicast untuk media stream. Selanjutnya ada ports. Ya, port digunakan untuk setiap aliran. Nomor port UDP untuk mengirim dan menerima ditentukan. Ya, selanjutnya ada jenis muatan. Ya, jenis muatan adalah untuk setiap jenis media stream yang digunakan, misalnya telepon, ya. Tipe pilot menunjukkan format media yang dapat digunakan selama sesi. Selanjutnya ada memulai dan menghentikan waktu. Ya, ini berlaku untuk menyiarkan sesi, misalnya sebuah program televisi atau radio, yaitu start, stop, dan ulangi kali sesi yang ditunjukkan. Selanjutnya ada originator, yaitu merupakan untuk sesi siaran ya. Originator ditentukan dengan informasi kontak. Ini memungkinkan berguna jika bertemu kesulitan teknis. Meskipun SDP menyediakan kemampuan untuk menggambarkan konten multimedia, ya, tetapi SDP tidak memiliki mekanisme yang kedua pihak menyepakati parameter yang akan digunakan. RFC memperbaiki kekurangan dengan mendefinisikan sebuah tawaran model atau jawaban yang sederhana, di mana dua pihak bertukar pesan SDP untuk mencapai kesepakatan, ya, kesepakatan tentang sifat konten multimedia yang akan dikirim. Layanan telepon yang diberikan juga hendaknya mengakomodasi jenis-jenis layanan yang sudah diberikan kepada pelanggan selama ini. Ya, komunikasi lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, komunikasi jarak jauh ya. Jadi kita jelas dapat melakukan koneksi jarak jauh ya. Dengan adanya layanan ini pastinya mempermudah kita ya, untuk kita tidak perlu jauh-jauh ya untuk melakukan komunikasi. Jadi hanya dengan melalui telepon kita sudah bisa melakukannya. Selanjutnya ada komunikasi internasional ya. Komunikasi jarak jauh itu bukan hanya antar kota ya atau
pulau ya seperti Indonesia ini, tapi internasional ya, antar negara dan benua juga bisa dilakukan ya. Selanjutnya ada emergency service, yaitu pelayanan emergensi ya yang diperlukan ya untuk semua pengguna ya, jika terjadi sebuah emergensi yang diperlukan. Selanjutnya ada number probability ya. Number probability adalah kemudahan bagi pengguna jasa telekomunikasi ya, baik tetap maupun seluler ya, untuk berpindah operator tanpa perlu mengganti atau mengubah nomor telepon aslinya. Ya, hingga kini ada 3 model nomor probability, yaitu yang pertama service provider probability, yang memungkinkan pelanggan berpindah service provider atau operator tanpa perlu mengganti nomor teleponnya. Yang kedua itu ada service probability yang memungkinkan pelanggan berganti dari satu layanan ke layanan lainnya. Misalkan dari telepon analog biasa menjadi ISDN ya, tanpa perlu mengganti nomor teleponnya. Yang ketiga itu ada geographic probability, yang memungkinkan pelanggan berpindah tempat dari satu lokasi fisik ke satu lokasi lainnya tanpa perlu mengganti nomor teleponnya. Ya. Selanjutnya itu ada televoting. Ya, televoting merupakan pemungutan suara telepon ya. Ini adalah metode pengambilan keputusan atau pemungutan suara yang akan dilakukan melalui telepon. Televoting juga dapat diperluas menjadi pemungutan suara melalui pesan teks, SMS, melalui ponsel. Ya, itu merupakan televoting. Ya, selanjutnya ada prepaid dan postpaid, atau biasa kita kenal di sini prabayar dan pasca bayar ya. Kata pemakaian pasca dan prabayar ya perlu dikaji melalui tulisan ini ya, untuk memastikan tidak terjadi salah pemahaman, karena konsep ini sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Inggris ya. Prabayar ya berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu prepaid ya, yang terdiri dari awalan pre, yaitu artinya sebelum, dan kata dasar dalam bentuk pasif paid ya, yaitu dibayar, atau secara harfiah berarti dibayar ya, atau dibayarkan di muka ya itu. Dan kata postpaid yang terdiri dari awalan post, sesudah, dan kata dasar dalam bentuk pasif itu paid atau dibayar, atau secara harfiah berarti layanan yang diperoleh dengan persyaratan tertentu sebelum membayar, yaitu merupakan pasca bayar dan prabayar, atau postpaid dan prepaid ya. Selanjutnya ada service class ya, ini pelayanan berdasarkan kelasnya ya. Ya, selanjutnya ada voice VPN ya. Apa itu voice VPN ya? VPN merupakan virtual private network ya, yaitu layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman ya, dan pribadi secara pribadi atau private ya, dengan mengubah jalur koneksi server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Sederhananya, VPN mengkoneksikan smartphone, tablet, PC ke komputer yang lain. Ya, bisa disebut juga dengan VPN server di suatu tempat yang terhubung dengan internet dan mengizinkan Anda untuk menjelajahi internet menggunakan jaringan internet komputer. Jadi, jika komputer server di negara yang berbeda, itu akan menjadi negara yang Anda gunakan ya, ketika internet mencoba mengenai Anda melalui koneksi tersebut, dan Anda dapat mengakses sesuatu yang tidak dapat Anda akses di negara Anda ya. Jadi VPN ini dapat membuka ya sesuatu yang kita tidak bisa dapat jangkau ya di negara kita, itu kita bisa akses dengan VPN ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari VPN ya. Untuk kelebihannya, kerahasiaan data lebih aman. Terus itu ada bisa mengakses web yang terblok atau tertutup ya. Identifikasi IP asli tidak langsung diketahui ya. Jadi kita memakai IP dari negara yang kita gunakan atau kita pilih ya dalam VPN. Selanjutnya ada akses jaringan dari lokasi yang berbeda.
Untuk kekurangannya, koneksi biasanya lebih lambat, ya. Koneksi tidak stabil, konfigurasi manual itu cukup rumit, ya. Ada batasan penggunanya. Apakah cukup aman menggunakan VPN? Ya, keamanan terkadang menjadi perdebatan antar karyawan dari perusahaan IT. VPN dapat membuat koneksi Anda sangat aman, ya, tetapi itu tergantung dari protokol yang kamu gunakan, ya, untuk melakukan koneksi. Apakah VPN yang free atau yang VPN yang berbayar, ya. Selanjutnya ada toll free, ya. Maksud dari toll free ini, ya, itu merupakan pasti kalian pernah mendengar, ya, istilah nomor telepon toll free, ya. Nomor telepon ini banyak kita temui pada web-web perusahaan seperti perusahaan penerbangan dan perusahaan produksi makanan seperti Unilever. Biasanya awalan yang digunakan untuk nomor toll free ini adalah 0800. Ya, toll free merupakan dia ini memiliki arti bahwa setiap telepon yang melakukan panggilan kepada nomor ini tidak akan dikenai biaya dan seluruh biaya panggilan akan dibebani kepada pemilik telepon toll free ini, ya. Nomor telepon yang diberikan fasilitas gratis untuk menelpon nomor toll free hanyalah setiap jenis panggilan yang menggunakan pesawat telepon atau PSTN, ya, Telkom. Dengan kata lain, menghubungkan nomor toll free menggunakan handphone atau jalur lainnya tetap dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku. Ya, itu merupakan 9 layanan, ya, komunikasi lokal. Ya, selanjutnya untuk komponen protokol SIP, ya. Komponen dan protokol SIP dalam sebuah sistem berbasis SIP dapat diidentifikasi dengan komponen yang dimilikinya, yaitu elemen klien server dan jaringan individu. RFC mendefinisikan klien dan server sebagai berikut. Ya, klien adalah setiap elemen jaringan yang mengirim permintaan SIP dan menerima tanggapan SIP. Klien mungkin atau tidak mungkin berinteraksi langsung dengan pengguna manusia, ya. Selanjutnya, pengguna agen, klien, dan proxy adalah klien. Sedangkan server adalah elemen jaringan yang menerima permintaan untuk layanan mereka dan mengirimkan kembali tanggapan terhadap permintaan tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur individual dari konfigurasi SIP standar meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada user agent. Ya, user agent adalah agen pengguna berada di setiap stasiun akhir SIP. Kerjanya yaitu di dua peran antara lain sebagai berikut, ya. Yaitu yang pertama ada user agent client atau UAC, ya. Ini tugasnya untuk permintaan isu SIP. Selanjutnya ada user agent server atau UAS, ya. Adalah menerima permintaan SIP dan menghasilkan respon yang menerima, menolak, dan pengalihan permintaan. Selanjutnya ada redirect server. Ya, redirect server digunakan selama inisiasi sesi untuk menentukan alamat yang disebut perangkat. Redirect server ini mengembalikan informasi ke perangkat memanggil, ya, mengarahkan UAC untuk menghubungi alternatif Universal Resource Identifier atau disingkat URI, ya. URI adalah sebuah identifier generik yang digunakan untuk menyebutkan nama sumber daya di internet. URL yang digunakan dalam alamat web adalah jenis URI, ya. Lihat RFC 2396 untuk lebih detailnya. Ya, biasanya kita sering mengenal URL, ya. Di sini ada istilah URI, ya. URI merupakan Uniform Resource Identifier, yaitu adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama atau sebuah daya di internet. URI mengidentifikasikan sumber daya baik berdasarkan lokasi, nama atau keduanya. URI memiliki dua spesialis yang dikenal sebagai URL dan URN, ya. Uniform Resource Locator adalah subnet dari Uniform Resource Identifier atau URI.
yang menentukan di mana sumber daya yang diidentifikasikan tersedia dan mekanisme untuk mengambilnya. URL menemukan bagaimana sumber daya dapat diperoleh. Tidak harus berupa HTTP ya, atau URL, bisa juga melalui FTP. Ya, itu. Nah, sedangkan Uniform Resource Name atau URN adalah Uniform Resource Identifier atau URI yang menggunakan skema URN dan tidak menyiratkan kesediaan sumber daya yang diidentifikasi, baik URN dan URL ya. Nah, URN adalah bagian dari arsitektur informasi internet yang lebih besar, terdiri dari URN, URC, dan URL. Bar.html bukan URN ya. URN mirip dengan nama seseorang, sementara URL seperti nama jalan ya. URN mendefinisikan identitas sesuatu ya, sementara URL itu menyediakan lokasi. Ya, seperti itu ya perbedaannya. Selanjutnya ada server proxy. Sebuah server proxy terutama memainkan peran routing, yang berarti bahwa tugasnya adalah untuk memastikan bahwa perniatan dikirim ke entitas lain ya, lebih dekat ke pengguna yang ditargetkan. Proxy juga berguna untuk menegakkan kebijakan, misalnya ya, memastikan pengguna diperbolehkan untuk membuat panggilan. Sebuah proxy menafsirkan dan menuliskan ulang bagian-bagian tertentu dari pesan permintaan sebelum meneruskannya. Ya, jadi proxy server adalah entitas perantara ya, yang bertindak baik sebagai server dan klien untuk tujuan membuat permintaan atas nama klien lainnya. Selanjutnya ada Panetter, adalah sebuah server yang menerima permintaan register dan menempatkan informasi yang diterimanya. Alamat SIP dan terkait alamat IP dari perangkat mendaftar ya, ke layanan lokasi untuk menangani domain. Selanjutnya ada layanan lokasi digunakan oleh redirect, SIP, atau server proxy ya, untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan lokasi yang dituju. Untuk tujuan ini ya, layanan lokasi adalah untuk memelihara sebuah database pemetaan SIP address atau IP address. Ya, selanjutnya ada DNS ya. Apa itu DNS? Ya, DNS merupakan kepanjangan dari Domain Name Server atau disingkatnya itu DNS ya. DNS merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau disingkatnya IP address. Ya, normalnya untuk mengakses internet kamu itu perlu mengetikkan IP address sebuah website. Ya, cara ini cukup merepotkan ya, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang akan kamu kunjungi dan memasukkan secara manual. Ya, DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini ya untuk kalian ya. Kini Anda tinggal mengingat nama domainnya saja ya dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang kamu gunakan ya. Misalnya di sini kita akan mengakses Google ya. Ya, sebenarnya untuk mengakses Google yaitu kalian harus mengetikkan sebuah IP 172.217.0.142 ya, kemudian masukkan ke IP address. Nah, selanjutnya kalian tinggal enter ya, lalu akan muncul alamat Google ya. Nah, karena adanya DNS kita cukup menuliskan google.com ya, tanpa harus mengetikkan IP tersebut ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita contohkan ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk mengakses Google ya, seharusnya kita tuh harus mengetikkan IP address-nya kalau sebelum ada DNS ya, itu 172.217.0.142, lalu kita enter. Ya, di sini akan muncul google.com ya. Nah, karena ada DNS ya, misalkan kita mau akses
Google ya, kita cukup google.com ya, tanpa harus kalian repot mengetikkan IP addressnya ya. Seperti itu juga untuk WordPress ya, seharusnya itu kalian mengetikkan alamat IP-nya ya, karena adanya DNS kalian tinggal mengetikkan WordPress saja ya, WordPress ya, cukup seperti ini aja, lalu akan muncul ya yang kita cari ya. Itulah DNS ya. Ya seperti itu ya teman-teman contohnya ya. DNS juga merupakan bagian penting dalam operasi SIP ya. Biasanya sebuah UAC membuat permintaan menggunakan domain dari UAS ya, bukan alamat IP ya. Sebuah server proxy perlu berkonsultasi dengan server DNS untuk menemukan server proxy yang akan dijadikan target domain. SIP sering berjalan di atas User Datagram Protocol atau disingkatnya UDP untuk alasan kinerja dan menyediakan mekanisme kehandalan sendiri ya. Tetapi juga dapat menggunakan TCP ya. Jika menginginkan mekanisme transport enkripsi ya yang aman, pesan SIP dapat menjadi alternatif yang dapat digunakan selama transport layer security atau TLS ya. Terkait dengan SIP yaitu SDP didefinisikan dalam RFC ya. SIP digunakan untuk mengundang satu atau lebih peserta untuk sesi, sementara tubuh SDP dikodekan pesan SIP berisi informasi tentang pengodaan media, misalkan suara dan video. Para pihak dapat dan menggunakan ya, kalian akan menggunakan setelah informasi ini ditukarkan ya, dan diakui semua peserta menyadari alamat peserta IP. Kapasitas transmisi yang tersedia dan jenis media, kemudian transmisi data dimulai menggunakan protokol transport yang sesuai. Biasanya RTP digunakan sepanjang sesi ya. Peserta dapat membuat perubahan parameter sesi seperti jenis media baru atau partai baru menggunakan pesan SIP. Protokol session initial didukung oleh beberapa protokol, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah IETF ya, Session Description Protocol SDP, merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. IETF Session Announcement Protocol atau singkatnya SAP ya, merupakan suatu protokol yang setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konvensinya. Ya, selanjutnya ada IETF Real Time Transfer Protocol ya, menyediakan transfer media secara real time. Ya, Real Time Control Protocol mengatur sesi secara periodik, mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Selanjutnya ada itu ya, merupakan algoritma pengodean yang direkomendasikan seperti G732, G711, G728, dan G729 untuk audio atau H261 untuk video. Ya, adapun sebelum sumber daya dalam komunikasi SIP diidentifikasi oleh URI, ya sebuah daya komunikasi yaitu meliputi yang pertama seseorang pengguna layanan online, yaitu sebuah penampilan di telepon multi-line. Selanjutnya ada sebuah kotak pada sistem pesan. Yang keempat itu ada sebuah nomor telepon di layanan gerbang. Yang kelima adalah sebuah kelompok seperti penjualan atau helpdesk dalam sebuah organisasi. Ya, selanjutnya ada perintah pada SIP ya. Adapun perintah dalam digunakan SIP adalah sebagai berikut. Ya, ada invite. Ya, invite merupakan perintah untuk mengundang pengguna untuk panggilan. Ada ACK
ya, merupakan perintah untuk memfasilitasi pertukaran pesan pada perintah invite ya. Jadi ini terjadi pertukaran pesan ya. Yang selanjutnya ada bay ya, merupakan perintah untuk menghentikan hubungan antar pengguna. Selanjutnya ada cancel yang merupakan perintah untuk menghentikan permintaan atau mencari permintaan untuk seseorang pengguna. Ya, perintah ini digunakan jika klien mengirimkan perintah invite dan merubah keputusannya untuk memanggil si penerima. Ya, itu ceritanya dia nggak jadi memanggil ya, jadi di cancel. Ya, selanjutnya ada option yang merupakan perintah untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang kemampuan sebuah server ya. Selanjutnya ada register yang merupakan perintah untuk register lokasi pengguna saat ini ya. Selanjutnya ada info yang merupakan perintah yang digunakan pada pertengahan sesi sinyalnya ya, infonya itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, proses tadi ya, proses perintah SIP tadi. Ya, yang pertama dari user 1 ke user 2 yaitu melakukan invite atau melakukan panggilan. Nah, lalu si user 2 ini menerima ya dengan notifikasi ringin atau dia berbunyi ya. Nah, lalu server user 2 ini memberikan umpan balik ya, bahwa panggilannya ini lagi masuk nih, tapi menunggu respon dari si user kedua ini ya. Si user kedua ini dapat dua pilihan ya. Yang pertama itu menerima atau menolak. Nah, di sini kita mengasumsikannya untuk menerima ya. Dia menerima menggunakan tadi kode OK ya. Kode OK yang lalu mengirimkan kode 200 ke user 1. Ya, lalu di sini ada proses panggilan lah ya, karena udah diterima ya, dia ngobrol-ngobrol, lalu user 2 ini menghentikan panggilan ya, atau menyudahi panggilan ini dengan kode bye ya, lalu si masuk nih ke user ke 1 ya. Nah, lalu direspon ya, karena user 2 sudah mengakhiri ya, maka merespon user 1 ini mengirimkan kode 200 OK ya, untuk mengakhiri panggilan itu tersebut. Ya, kurang lebih untuk aliran teleponnya seperti ini ya teman-teman ya, flow-nya ya. Oke, selanjutnya ada arsitektur fungsi SoftSuite. Yang pertama ada manajemen plan. Manajemen plan menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Selanjutnya ada Service and Application Plan. Ya, ini menyediakan kendali, logika, dan pengeksekusi satu atau lebih jasa layanan ya, atau aplikasi di dalam satu jaringan VoIP. Perangkat-perangkat di dalam control plan ini mengendalikan jalannya suatu panggilan berdasarkan layanan atau jasa pengeksekusi logika melalui komunikasi dengan perangkat di dalam call control atau sinyal plan. Ya, selanjutnya ada call control sinyal plan ya. Call control sinyal plan yaitu elemen utama pada jaringan VoIP ya, khususnya untuk transport plan ya. Perangkat dan fungsi dalam plan ini menyelesaikan kendali panggilan berdasarkan pesan yang diterimanya ya, dari transport plan, dan menangani pembangunan dan pemutusan koneksi media antar jaringan VoIP oleh komponen pengendali dalam transport plan. Selanjutnya ada transport plan. Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Ya, pesan ini dapat berupa file sinyal ya, dan media setup atau media. Transport plan dibagi menjadi 3, yaitu ada IP transport domain, interworking domain, dan non-IP access domain. Selanjutnya ada arsitektur jaringan ya. Yang pertama ada aplikasi server ya. Aplikasi server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi ya.
Peran utama aplikasi server adalah untuk menyediakan logika layanan ya untuk beberapa aplikasi dan layanan. Yang kedua itu ada MG atau Media Gateway. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik ya dalam jaringan SoftSuite dan juga mengirim dan menerima trafik dari jaringan. Ya, jaringan yang berbeda pastinya ya, seperti PSTN, PLMN, dan VoIP H32 ya, dan jaringan akses pelanggan. Selanjutnya ada sinyal gateway ya, sinyal gateway sebagai gerbang antar jaringan sinyal ya, dengan node-node lain pada jaringan IP yang dikontrol oleh SoftSuite. Ya, selanjutnya ada arsitektur layer. Yang pertama itu ada application layer. Ini merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam IMS. Ya, selain menyediakan dan mengeksekusi ya, aplikasi layer ini juga mengontrol media servernya ya. Ya, selanjutnya ada control layer, yaitu merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan atau pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lainnya ya, berdasarkan sinyal message yang diterima dari transport layer. Ya, selanjutnya itu ada transport layer. Ya, ini merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai media transport bagi semua message jaringan ya, seperti call sinyal dan juga informasi voice dan data sendirinya ya. Ya, selanjutnya ada aplikasi dan kelebihan SIP ya. Aplikasi penerap SIP yaitu ada Voice over Internet Protocol atau singkat VoIP. Ya, selanjutnya ada konversi multimedia, text message ya, messaging ya. Selanjutnya ada event notification adalah voicemail notification atau callback notification ya. Ada unified messaging adalah voicemail email ya. Dan untuk kelebihan SIP yang pertama itu adalah general purpose ya. SIP diintegrasikan dalam protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP. Yang selanjutnya ada arsitektur yang didistribusikan secara scalable ya. Yang pertama itu ada proxy server, redirect server, register server, dan lokasi server. Ya, selanjutnya ada sederhana, pengiriman message berbasis HTTP atau text based ya, bukan binary based ya, bukan berupa angka ya, tapi dia berupa teks ya. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasi ya. Selanjutnya ada mobility ya, yaitu seseorang pengguna dapat menerima message atau call ya yang ditujukan kepadanya ya, meskipun berpindah dari suatu lokasi ke suatu lainnya. Ya, proxy server akan meneruskan panggilannya itu ke lokasi pengguna pada saat ini. Ya, selanjutnya ada device yang digunakan dapat berupa PC baik di kantor ya, itu melalui wireless telepon, IP phone, atau telepon biasa. Selanjutnya layanan dapat dibuat dengan call processing language. Ya, yang pertama itu ada call waiting, call forwarding, dan call blocking. Ya, dan selanjutnya ada call forking, yaitu melakukan panggilan kepada beberapa endpoint. Ada instant messaging dan find me atau follow me. Ya, nah pada umumnya ada 3 tahapan implementasi SIP yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, menghubungkan SIP proxy ke existing PBX. Yang kedua, migrasi user dan terminal ke SIP proxy. Yang ketiga itu migrasi koneksi ke PSTN dari existing PBX ke SIP. Ya, yang dimana step pertama itu adalah menghubungkan SIP proxy dengan PBX system existing ya, sebagai gateway ke PSTN untuk menghubungkan dari IP network ke PSTN. SIP proxy akan meroutingkan seluruh panggilan dari panggilan VoIP ke PSTN. Ya, link koneksi bisa menggunakan PRI ISDN maupun T1.
Ya, pertama yang harus dilakukan adalah setup SIP proxy atau itu disebutnya SIP call manager ya. Setelah setup berjalan dengan baik ya, selanjutnya tinggal menghubungkan PBX Exciting dengan link ISDN ya, E1 atau T1. Pada step kedua yaitu migrasi Exciting user dan server ke SIP. Migrasi semua handset ke SIP baik menggunakan gateway maupun mengganti dengan handset yang native SIP. Pendekatan dengan menggabungkan kedua biasanya menjadi pilihan lain yang baik ya. Selanjutnya adalah setup SIP application server untuk mengakomodasikan fitur-fitur yang dibutuhkan user sebagai voicemail, multi-party conferencing, EVR, find me, follow me, and masih banyak lagi ya fitur yang disupport oleh SIP. Untuk tahap ketiga yaitu melakukan routing panggilan keluar melalui koneksi internet. Banyak operator memulai menjual SIP base ya dengan menawarkan layanan long distance dengan harga yang lebih murah ya. Yang perlu diantisipasi adalah network internet yang upgradable ya, seperti jitter dan error rate, dan tentu saja security-nya ya, keamanannya. Sebagai tahap SIP dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan panggilan ketika di luar kantor dan teleworkers ya. Oke, untuk pembahasan part 1 pada prosedur instalasi server softsuite berbasis SIP cukup sampai di sini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan bisa melalui Google Meet ya, video conference kita atau melalui Google Classroom. Ya, jadi jangan lewati untuk part selanjutnya ya pada prosedur instalasi server softsuite berbasis SIP ya, karena ini videonya seperti biasa ya akan saling berkaitan ya. Jika ingin ditanyakan ya, yang seperti saya tadi bilang ya, bisa di Google Classroom atau Google Meet kita ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita akhiri dengan doa ya, supaya kita dapat memahami pelajaran kita hari ini dengan baik dan kita dapat berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Berdoa menurut yang masing-masing dipersilakan. Selesai. Oke, pesannya jangan kemana-mana ya, tetap di rumah aja, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.